Pria berjubah emas itu berkata demikian, dia membuat gerakan yang menentukan dan menepuk kepala suku Dharma dengan satu tangan. Posturnya masih tetap tidak berubah. Tubuhnya melesat cepat dan sama sekali tidak bertabrakan dengan pria berjubah emas itu. Pria berjubah emas itu menepukkan tangannya dengan hampa, wajahnya tiba-tiba menjadi muram, dan gelombang kemarahan melonjak ke dalam hatinya. Dia kembali membunuh kepala suku Dharma itu. Tubuh Bodhidharma penuh dengan Dharma Buddha, kedua tangannya terkatup, mulutnya melantunkan kata-kata, dan tubuhnya bergerak cepat. Kemudian, ada semburan kitab suci Buddha di langit, seperti jutaan orang melantunkan sutra, yang langsung dapat dikaitkan dengan pemandangan agung itu. Setelah melantunkan sutra, gelombang Dharma Buddha melonjak untuk menyelesaikan serangan pria berjubah emas itu. Konfrontasi kepala suku Dharma ini membuat serangan pria berjubah emas itu seolah-olah telah mengenai kapas, yang tidak dapat digunakan secara efektif. Dengan cara ini, itu tidak akan menyebabkan bencana yang menghancurkan. Bajingan botak yang mati, kau memiliki kemampuan untuk melawanku secara langsung. Pria berjubah emas itu sangat marah. Bodhidharma tidak menanggapi. Sebaliknya, dia masih membaca kitab suci, menciptakan suasana Buddhis yang sangat kental, yang membuat orang merasa seperti memasuki dunia Buddhis. Sang Buddha yang kuat mengelilingi pria berjubah emas itu, dan pria berjubah emas itu berkata dengan dingin, apakah menurutmu ini akan membuatku tidak berdaya? Jika kamu tidak melakukannya lagi, aku akan membiarkan tempat ini hancur total. Patriark Dharma masih tidak menanggapi. Mata pria berjubah emas itu bersinar dengan cahaya dingin, dan ledakan amarah pun meledak. Dia mulai menyerang manusia tak berdosa di dunia manusia dengan darah dingin. Mata Dharma tiba-tiba bersinar, dan dia meludahkan 6 kata secara berurutan, Bam, Mah, Ham. 6 karakter ini dimuntahkan dari mulut Patriark Dharma. Untuk sementara waktu, 6 karakter itu ditekan terhadap pria berjubah emas. Masing-masing dari 6 karakter itu memiliki sifat Buddha yang berbeda dan sangat kuat. Wajah pria berjubah emas itu juga tiba-tiba berubah. Pria berjubah emas tidak peduli untuk berurusan dengan manusia yang tidak bersalah, tetapi mengeluarkan kekuatan-kekuatan abadi untuk membombardir ke-6 karakter, mencoba menghancurkan ke-6 karakter tersebut. Ke-6 karakter tersebut penuh dengan cahaya Buddha, dan kekuatan tak terlihat tersebut menyerang pria berjubah emas, yang merasakan tekanan. Hancurkan untukku. Pria berjubah emas itu meraung dan tampaknya mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Dalam sekejap, kekuatan abadi yang perkasa meraung keluar, dan ke-6 karakter tersebut terguncang hingga berkeping-keping. Segel Buddha dengan karakter, Li, pendiri Dharma dengan cepat mencetak tangannya, dan sebuah kata, Ci, muncul, dan dia pergi untuk menekan pria berjubah emas tersebut. Dibandingkan dengan ke-6 karakter itu, karakter ini lebih mengerikan daripada ke-6 karakter itu. Pria berjubah emas itu mengerahkan kekuatan abadi yang dahsyat. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Dalam sekejap, Dharma Buddha terselubung dan semua kekuatan itu ditekan. Meskipun kekuatan dahsyat itu bertabrakan, tidak ada kekuatan yang berdampak. Semuanya dibubarkan oleh Buddhisme. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana lagi. Ye Chen menghela napas lega di dalam hatinya. Dengan adanya pendiri Dharma di sini, dia merasa sangat lega. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Bodhidharma begitu kuat. Dia minum banyak, dan kemudian kekuatan besar kekuatan abadi keluar dan menghantam suara Buddha. Ledakan. Dampak kekuatan yang dahsyat itu, suara nyanyian itu tiba-tiba menjadi jauh lebih besar, kekuatan tak kasat mata itu menekan kekuatan tabrakan, tetapi masih menyapu puluhan mil, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak terlalu besar. Botak mati, aku membencimu, kata pria berjubah emas dengan wajah muram. Kamu benar, biksu ini mungkin hidup lebih lama darimu. Pada saat ini, sebuah suara dengan nada mencibir datang. Semua orang langsung tercengang. Kemudian mereka melihat seorang Taois tua menunggangi banteng hijau. Ada seorang Taois muda di atas banteng hijau, tetapi punggungnya menghadap Taois tua itu dan menunggangi banteng hijau. Beberapa Taois tua saling mengenal, tetapi banyak Taois muda yang mengenalnya. Itu adalah Dao Yi, yang menunggangi King Niu. Dengan sehelai rumput di mulutnya, dia melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu ke arah pria berjubah emas dan pria berjubah ungu, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah ini yang abadi? Kelihatannya seperti ini, bukankah mirip dengan kita?
1 hidung dan 2 mata. Menurutmu peri itu punya 1 hidung lagi dan 1 mata berkurang? Taois tua itu melotot. Kupikir itu berbeda. Tao Yi menoleh tanpa minat. Meskipun kedua guru dan murid itu tidak berbicara terlalu keras, mereka tidak lemah di tempat. Tentu saja, mereka tidak memiliki masalah dengan kekuatan pendengaran mereka. Mereka dengan jelas mendengar dialog mereka. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Apakah kedua guru dan murid ini mencoba membuat kedua abadi itu marah sampai mati? Wajah para lelaki berbaju emas dan ungu itu menjadi sangat jelek. Sebagai makhluk abadi, mereka dipandang rendah oleh orang-orang di dunia. Ini sungguh memalukan. Kalian berdua penganut Tao Yang Bao, apakah kalian ingin mati? Pria berjubah ungu itu berteriak dengan marah. Pendeta Tao tua itu tidak marah. Dia berkata dengan santai, "Pendeta Tao tua, aku belum cukup hidup. Mana mungkin aku rela mati? Anak muda, kalian harus berhati-hati saat berbicara. Kalian harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda." Pria berjubah ungu itu dipanggil pemuda oleh pendeta Tao tua itu. Wajahnya bahkan lebih jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu ini apa?" Pendeta Tao itu tertawa, lalu menegakkan dadanya dan berkata, "Aku ini apa? Kalau dikatakan umur segini, aku pasti lebih tua darimu. Kalau dikatakan aku tidak lebih rendah darimu, kan? Kekuatanmu di negeri dongeng seharusnya adalah alam keabadian sejati. Meskipun kamu tidak bisa mencapai kekuatan keabadian sejati di dunia manusia, itu juga merupakan kesempurnaan yang luar biasa. Aku hampir sama dengan pendeta Tao itu. Konyol, bisakah kau membandingkannya denganku? Aku memiliki kekuatan keabadian. Apakah kau dan orang biasa lainnya memilikinya?" Pria berjubah ungu itu berkata dengan angkuh. Pendeta Tao itu berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar memiliki pendeta Tao." Dengan itu, seluruh tubuh pendeta Tao tua itu langsung mengeluarkan napas, dengan roh keabadian yang mengalir, dan wajah pria berjubah ungu dan pria berjubah emas itu berubah. Bagaimana mungkin? Keduanya hampir kehilangan suara. Anak muda, mereka tidak hanya memiliki roh abadi di negeri dongeng, tetapi juga di dunia manusia. Pendeta Tao tua itu menyingkirkan roh abadinya dan berkata sambil tersenyum. Wajah pemuda berjubah ungu dan pemuda berjubah emas telah menjadi bermartabat. Sulit bagi seorang pendeta untuk menghadapinya. Sekarang ada seorang pendeta Tao tua yang mesum, yang bahkan lebih menjadi masalah. "Kami pasangan tua akan hidup dalam pengasingan, tetapi Anda tidak ingin kami hidup damai." Pada saat ini, dua sosok muncul lagi, seorang lelaki tua dengan pisau kayu dan seorang wanita tua dengan tongkat berjalan perlahan melalui kehampaan. Itu adalah langkah yang lambat, tetapi sebenarnya, itu menyusut menjadi 1 inci. Mata lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah ungu sekali lagi menginspirasi rasa kagum. Kemunculan kedua lelaki tua ini membuat mereka entah mengapa meningkatkan sedikit tekanan. Mereka semua mengerutkan kening ketika mereka melihat kedua lelaki tua itu. Mereka tampaknya telah melihat mereka, tetapi mereka sangat aneh. Terakhir kali pasukan iblis menyerang, kedua tetua ini tampaknya telah muncul. Jalan kosong yang jelas itu panjang, pupil matanya mengecil. Berapa banyak orang kuat negeri dongeng yang tersembunyi di dunia. Pada saat yang sama, jalan itu juga penuh dengan kegembiraan. Setidaknya kedamaian dunia terjamin. Orang-orang kuat dari Tanah Suci Zixia dan Tanah Suci Cahaya yang bergoyang semuanya tampak jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat memperoleh daftar dewa dengan sukses setelah memulai susunan Xian-Xian, tetapi sekarang beberapa Cheng Yaojin telah terbunuh di tengah jalan. Keadaan menjadi merepotkan. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mati dengan damai. Kekuatan dalam menunggu dan melihat juga agak tak terduga untuk situasi saat ini. Tiba-tiba, ada 4 orang kuat negeri dongeng, yang tampaknya membalikkan seluruh situasi. Tanah Suci Cahaya goyang dan Tanah Suci Zixia takut untuk kembali tanpa hasil kali ini. Di awal tahun, leluhur suci Tanah Suci membelai janggutnya dan mengatakan sesuatu secara umum. Mereka tidak hanya kembali dengan sia-sia, tetapi mereka juga melukai kulit mereka dengan Tanah Suci Sanxing. Terlebih lagi, sisa Tanah Suci akan mengasingkan mereka ketika mereka tahu bahayanya. Tidak sebaik surga yang diperhitungkan orang. Leluhur suci Tanah Suci mencibir.
Tanah suci cahaya goyang dan tanah suci Zixia sudah penuh dengan kebencian dari surga dan orang-orang. Jika gangguan seperti itu terjadi, prestise kedua tempat suci itu akan turun tajam dan dikritik oleh seluruh dunia. Wanita tua Rahitis di tanah suci Yaochi memiliki makna sarkastik. Kali ini gagal total. Hampir semua kekuatan mengira bahwa tanah suci cahaya yang bergoyang dan tanah suci Zixia akan dikalahkan sepenuhnya, dan situasinya telah berubah terlalu cepat. Orang-orang berjubah emas dan berjubah ungu memiliki wajah yang muram. Orang-orang kuat di tanah suci cahaya yang bergoyang dan awan ungu tidak berani berbicara, tetapi mereka sangat tertekan dan tidak mau dalam hati mereka. Daftar dewa-dewa adalah artefak pertama. Siapa yang dapat memilih siapa yang memiliki keputusan akhir? Tetapi pilihan artefak, bertahun-tahun berlalu, dan Anda masih tidak mengerti. Wanita tua itu hidup dengan kruknya dan berkata, siapa yang memenangkan daftar dewa setelah berjuang begitu lama dalam periode kehancuran besar? Pada akhirnya, bukankah tidak ada yang mendapat untung? Anak laki-laki itu bisa mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, yang bukan pilihannya, tetapi pilihan daftar dewa. Bahkan jika Anda dengan paksa merebut daftar dewa dari tangannya, bagaimana dengan itu? Siapa yang memilih Anda dalam daftar dewa? Orang tua dengan pisau kayu itu mencibir. Jika kamu tidak menyerah, kami bisa mempermainkanmu dengan tulang. Jika kamu tidak ingin terus bermain, cepatlah kembali ke negeri dongeng. Wanita tua itu sama sekali tidak sopan. Pria berbaju emas dan ungu itu lebih muram. Mereka datang dengan arogansi, tetapi sekarang mereka ditegur oleh orang-orang di dunia. Kemarahan macam apa di hati mereka yang seperti gunung berapi, dan itu akan meledak. Kamu bisa meledak, tetapi pikirkan dengan jernih, mungkin kamu tidak akan pernah kembali ke negeri dongeng. Pendeta Tao tua itu tidak memiliki ekspresi santai itu, tetapi menjadi serius. Setelah pendeta Tao tua itu selesai, tidak ada yang berbicara lagi. Keputusan yang paling kritis langsung diberikan kepada pria berjubah ungu dan pria berjubah emas, dan mata semua orang tertuju pada mereka. Wajah mereka begitu muram sehingga mereka melangkah mundur. Tidak diragukan lagi mereka memukul wajah mereka sendiri. Suasana di tempat kejadian itu sangat bermartabat. Wanita tua, lelaki tua Cai Dao, dan pendeta Tao tua menyerahkan keputusan akhir kepada para lelaki berjubah emas dan ungu. Lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah ungu itu datang dengan ganas dan ganas. Mereka begitu sombong hingga dipaksa ke keadaan seperti itu oleh keempat orang kuat negeri dongeng itu. Tentu saja, mereka sangat marah di dalam hati mereka. Semua orang yang hadir tidak berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Wajah orang-orang di tanah suci Zixia dan tanah suci Yao Guang jelek, dan penampilan mereka sangat rumit. Dalam keadaan seperti itu, apakah lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah ungu bersedia kembali ke negeri dongeng atau tidak, mereka pasti akan pucat pasi. Lelaki berjubah emas itu akhirnya menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Dia sangat marah dan tidak mau berkata, kali ini, kamu kejam, tetapi masalah ini tidak akan diselesaikan seperti ini. Mari kita tunggu dan lihat. Kata-kata lelaki berjubah emas itu telah menunjukkan sikapnya. Hati Ye Chen sedikit lega, tetapi wajah orang-orang kuat yang mengguncang tanah suci sulit dilihat. Melihat bahwa pria berjubah ungu telah menyerah pada pria berjubah emas, jika dia masih tidak yakin dengan posisinya, maka dalam kasus 4 lusin orang, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Jangan terlalu cepat senang. Kekuatan di belakang kita tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Pada saat itu, akun ini akan dipulihkan cepat atau lambat. Pria berjubah ungu juga mengeluarkan kata-kata kejam. Apakah kamu sudah selesai? Setelah selesai, keluar dari sini. Pendeta Tao tua itu berkata dengan jijik. Orang-orang berjubah emas dan pria berjubah ungu sama-sama muram dan pergi dengan cepat sambil bersenandung dingin. Orang-orang kuat dari tanah suci cahaya yang bergoyang dan tanah suci awan ungu semuanya segera mengikuti, dan wajah mereka semakin jelek. Mata pendeta Tao itu tertuju pada tubuh Ye Chen dan berkata dengan kagum, "Nak, kamu sangat baik. Kamu memiliki keberanian untuk menantang yang abadi." Ye Chen berkata sambil tersenyum getir, apakah aku punya pilihan lain? Meskipun aku bukan seorang penyelamat, aku tidak bisa membiarkan semua orang di dunia ini menderita bencana karena aku sendiri. Apa salah mereka?
Pendeta Tao tua itu mendengar ucapan itu dan mengangguk dengan kagum. Baik wanita tua maupun pria tua itu sangat terkesan dengan Ye Chen. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu saat masih muda, kamu akan menjadi sukses besar di masa depan. Tidak heran daftar dewa akhirnya memilihmu, kata Cai Dao dengan penuh penghargaan. Ada yang bilang, semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Namun, kemampuan orang-orang selama ini sangat egois, di dalam hati mana mereka akan memiliki tanggung jawab. Di mata mereka, orang-orang biasa di dunia ini hanyalah semut, yang lebih rendah dari tanaman dan pohon. Kamu bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu. Meskipun kamu tidak terlalu kuat, kamu masih memiliki rasa tanggung jawab seperti itu ketika kamu mencapai tingkat yang begitu tinggi. Sungguh terpuji bahwa kamu masih memiliki rasa tanggung jawab seperti itu. Suara wanita tua itu sedikit serak, tetapi tidak ada implikasi dalam kata-kata ejekan dan pujian untuk Ye Chen. Setelah mendengarkan kata-kata wanita tua itu, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Itu benar. Dunia tidak akan damai karena daftar dewa, yang mungkin berlangsung selama beberapa waktu. Namun, munculnya daftar dewa menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, semua pertikaian tentang daftar dewa akan berakhir. Pendeta Tao tua itu berkata dengan sangat yakin. Semua orang setuju bahwa daftar dewa telah lahir. Di masa depan, Ye Chen akan memasuki negeri dongeng dengan daftar dewa. Tidak peduli apakah daftar dewa terakhir ada di tangan Ye Chen, 4 lingkaran berikutnya tidak akan memperebutkan daftar dewa. Paling-paling, itu hanya perebutan ras. Nak, kamu bisa melakukannya sendiri. Kami tidak bisa membantumu setiap saat. Pada akhirnya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak atas bantuanmu. Ye Chen Ming telah menuliskannya di hatiku. Keadaan berubah seperti ini. Meskipun tanah suci Sanxing hancur, tidak ada korban jiwa. Itu sudah merupakan berkah dalam kemalangan. Namun, tempat yang paling malang adalah tanah suci Yao Guang dan tanah suci Zixia. Untuk menyegel daftar dewa, kedua tempat suci itu mulai mengundang susunan abadi dan mengundang para abadi, tetapi mereka melarikan diri dengan ekor mereka pada akhirnya, tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga dikritik. Terlebih lagi, selama utusan negeri dongeng meninggalkan dunia manusia, mereka mungkin diserang oleh kekuatan lain, dan serangan balik dari tanah suci Sanxing tidak akan berkurang. Pada saat ini, di tanah suci cahaya yang bergoyang, pria berjubah emas meraung dengan marah, dan seluruh tanah suci tampaknya dihancurkan. Orang-orang kuat dari tanah suci cahaya yang bergoyang semuanya terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara dan menanggung kemarahan pria berjubah emas. Menjijikkan, aku seharusnya malu. Urusan hari ini tidak pernah berakhir. Aku akan membuat keinginan untuk pergi ke negeri dongeng dan menceritakan semuanya kepada negeri dongeng di sini. Pria berjubah emas berkata dengan wajah muram dan menggertakkan giginya. Harapan, raut wajah Bapa Suci yang mengguncang tanah suci berubah. Pria berjubah emas itu berkata dengan dingin, mengapa kamu keberatan? Wajah leluhur suci yang mengguncang tanah suci itu berubah dan berkata dengan cepat, aku tidak berani. Itu juga sifatnya untuk memilih murid dengan bakat luar biasa. Pria berjubah emas itu berkata dengan dingin. Ya, leluhur suci tanah suci itu tidak berani untuk tidak patuh dan mengangguk. Di tanah suci Zixia, kemarahan pria berjubah ungu secara alami tersebar pada orang-orang kuat di tanah suci Zixia, tetapi praktik terakhirnya mirip dengan pria berjubah emas. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Jika mereka benar-benar kembali ke negeri dongeng seperti ini, mereka pasti akan dihukum. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan sekarang adalah memberitahu negeri dongeng, menceritakan hal-hal di sini, menunggu perintah dari atasan, dan akhirnya membuat prestasi besar di depan salju. Kegagalan tanah suci Zixia dan tanah suci Yao Guang telah menarik banyak diskusi. Pada saat yang sama, semua orang menunjuk pada kekejaman kedua tempat suci itu dan bersumpah. Ye Chen berdiri untuk menantang kedua dewa abadi itu dan berbicara atas nama rakyat jelata. Hal ini sangat meningkatkan citra Ye Chen di mata publik, dan disebut sebagai pahlawan oleh banyak orang. Menghadapi omelan orang-orang, saat ini, tanah suci Yao Guang dan tanah suci Zixia sedang tidak berminat untuk memperhatikan,
dan Ye Chen hanya tersenyum melihat reputasi sang pahlawan. Dia tahu apa arti kata pahlawan. Itu melambangkan semacam tanggung jawab dan semacam kekuatan yang luar biasa, di antaranya kekuatan adalah yang paling penting. Kalau tidak, jika hanya ada tanggung jawab, tidak perlu banyak bicara tentang hasil akhirnya. Setelah mengalami kejadian ini, Ye Chen sangat menginginkan kekuatan yang kuat, jadi begitu masalahnya selesai, dia langsung memilih untuk menutupnya. Puncak Tanah Suci Sanxing hancur. Hanya beberapa bukit yang dapat dipindahkan dari tempat lain, dan kemudian dengan cepat dibangun sesuai dengan tempat suci Sanxing lainnya. Dalam waktu singkat setengah bulan, tempat itu telah sepenuhnya dikembalikan ke tampilan aslinya. Semua murid Tanah Suci Sanxing telah kembali ke Tanah Suci, dan seluruh Tanah Suci Sanxing telah memulihkan vitalitasnya. Tempat di mana Ye Chen memilih untuk diam adalah di Xianyu. Dia tahu bahwa di Xianyu, tidak ada yang akan mengganggunya. Bahkan jika dia berada di Xianyu, dia tidak akan melakukan apapun padanya karena alasan membunuh dewa dan Pangu. Ye Chen mulai memurnikan denyut spiritual segera setelah dia menutup gerbang. Denyut spiritual ini tidak hanya mengandung aura, tetapi juga beberapa prinsip jalan. Hal-hal ini juga sangat membantu peningkatan kekuatan. Sebulan berlalu dengan cepat. Ye Chen telah memurnikan lebih dari setengah denyut spiritual. Namun, Ye Chen menekan wilayahnya dan tidak membiarkannya melonjak dengan cepat. Setelah sebulan, napas Ye Chen mulai bocor keluar. Dia tidak bisa menahannya. Dia memilih untuk menerobos. Napas yang tidak terkendali itu seperti banjir, yang menghancurkan bendungan dalam sekejap, dan napas yang kuat mengalir sejauh ribuan mil, dan ranah Ye Chen tiba-tiba naik ke tingkat kedua dari keadaan Liansu. Napasnya terus meningkat, melampaui tingkat kedua dari keadaan virtual pemurnian dan langsung melonjak ke tingkat ketiga dari keadaan virtual pemurnian. Setelah mencapai tingkat ketiga dari keadaan Liansu, napasnya tidak berubah lagi. Ye Chen menarik napas panjang dan menerobos 2 tingkat dalam satu napas. Ini juga merupakan kecepatan yang relatif cepat. Masih ada setengah dari denyut roh. Ye Chen memperkirakan bahwa seharusnya tidak ada masalah besar dalam menerobos 5 lapisan latihan Tao. Ye Chen terus memilih untuk menutup pintu untuk memurnikan denyut spiritual. Sekarang dia membutuhkan kekuatan dan ingin meningkatkan ranahnya dalam waktu singkat. Saat memurnikan denyut spiritual, Ye Chen juga mulai memahami jilid kelima kitab suci Tao, sehingga dia hampir dapat menyinkronkan ranah dan persepsi. Sudah 1 atau 2 bulan sejak 2 tempat suci Yao Guang, Zixia dan Sanxing mencabik-cabik wajah mereka. Dalam 2 bulan ini, Tanah Suci Sanxing telah ditata ulang secara internal, dan tidak ada niat untuk membalas dendam terhadap Tanah Suci Yang Guang dan Zixia. Ini tidak dapat membantu tetapi membuat banyak orang bertanya-tanya, selama Tanah Suci yang bergoyang dan Tanah Suci Zixia kehilangan perlindungan para dewa, maka dengan kekuatan Tanah Suci Sanxing, kedua tempat suci itu dapat menderita kerugian besar. Namun, tidak ada gerakan di Tanah Suci Sanxing untuk waktu yang lama. Semua orang bingung dan tidak tahu mengapa. Semuanya, tampaknya tenang, seolah-olah semuanya belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun orang luar ragu, tetapi orang-orang Tanah Suci Sanxing tahu dengan jelas bahwa meskipun para dewa Tanah Suci Yao Guang dan Zixia telah mundur sementara, mereka belum kembali ke negeri dongeng, dan sekarang mereka pergi untuk membalas dendam. Bukankah itu mengemis makanan? Orang-orang di Tanah Suci Sanxing telah tercekik, berpikir tentang bagaimana membalas terhadap Tanah Suci Zixia dan Tanah Suci Yao Guang. Di permukaan, mereka tampaknya tidak memiliki tindakan, tetapi dalam kegelapan mereka juga melakukan yang terbaik. Misalnya, beberapa murid Zixia dipukuli di Tanah Suci, atau mereka dipukuli oleh beberapa murid di Tanah Suci. Tanah Suci Cahaya Goyang dan Tanah Suci Zixia acuh tak acuh terhadap hal ini, dan tampaknya tidak tahu sama sekali. Seluruh wilayah selatan tampaknya telah tenang. Banyak orang yang ingin melihat pertunjukan yang bagus kecewa. Mengguncang Tanah Suci. Di aula yang megah, lelaki berjubah emas duduk di posisi guru suci tepat di atas aula. Di aula, para orang suci agung, para tetua, dan para tetua dari Tanah Suci yang bersinar berdiri di aula. Pada saat ini, mata mereka semua tertuju pada satu orang. Goyangkan cahaya, putra Xia Hosian, untuk melihat utusan surgawi. Dia berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dengan hormat, dan hampir bersujud di tanah.
Gulingkan kepala Anda ke bawah. Pria berjubah emas itu menatap putra Yao Guang. Dengan kemampuannya, selama dia melihat putranya, dia bisa tahu berapa jin atau liang yang dimilikinya. Agak berbeda untuk bisa menjadi putra yang goyang. Pria berjubah emas itu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh penghargaan, "Bangun." "Terima kasih, tuanku." Di depan pria berjubah emas, tidak ada martabat yang bisa dibicarakan. Dengan cara yang penuh hormat, itu memberi orang perasaan tersanjung. Pria berjubah emas menikmati gerakan menjabat putra suci. Dia berkata dengan nada tinggi, "Apakah kamu ingin menjadi benih yang rela?" Jabat tangan ringan putranya mengangguk tegas, "Untuk layanan utusan dewasa, adalah kehormatan bagi saya." "Apakah kamu tahu bahwa ada risiko tertentu dalam menjadi benih yang rela? Jika kamu gagal membuat permintaan, kamu akan dikutuk. Bahkan jika kamu berhasil membuat permintaan, kamu mungkin tidak lebih baik." Xia Houxian mengerti, tetapi jika dia bisa berkorban demi rencana besar utusan dan tanah suci, dia tidak akan ragu untuk dikutuk. Tanah suci Yao Guang tegas dan teguh, menunjukkan sikapnya yang tegas. Pria berjubah emas menatap sang putra untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada perubahan dalam tatapannya. Dia sama sekali tidak dapat melihat celah apapun. Pria berjubah emas segera berkata, "Aku tidak peduli apa alasanmu dan apakah kamu benar-benar mendukung tanah suci. Singkatnya, karena kamu telah memilih untuk menjadi benih tekad, tidak ada jalan keluar. Tentu saja, meskipun ada risiko dalam benih tekad, akan ada juga peluang. Itu tergantung pada sifatmu sendiri." Berbicara tentang ini, pria berjubah emas menatap putra suci dari cahaya yang bergoyang. Tidak ada yang menyembunyikan di matanya bahwa ada jejak panas di matanya, tetapi itu hanya kilatan. Mulut lelaki berjubah emas itu sedikit terangkat, dia sangat puas dengan tatapan mata yang begitu panas. Jika mengguncang putra dewa dalam menghadapi kesempatan seperti itu tidak memiliki sedikit pun hati, maka lelaki berjubah emas itu tidak akan mempercayainya. Apa yang harus dipersiapkan juga sudah siap. Karena kamu sudah memikirkannya, kamu dapat mulai membuat permohonan besok. Lelaki berbaju emas itu berdiri dan meninggalkan aula. Para leluhur dan tetua tanah suci Yao Guang menggelengkan kepala dan mendesah. Putra suci Yao Guang dapat dikatakan sebagai harapan tanah suci di masa depan. Sayangnya, putra suci Yao Guang telah memilih untuk menjadi benih kekuatan kemauan, yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Awalnya, leluhur suci tanah suci Yao Guang berencana untuk menemukan seorang murid dengan bakat yang baik di tanah suci, tetapi kaisar tiba-tiba membuat keputusan seperti itu, dan sikapnya tegas. Orang-orang kuat di tanah suci Yao Guang tidak dapat menghentikannya, dan mereka tidak berdaya. Pertama-tama, kebencian antara Yao Guang Shengzi dan Ye Chen telah benar-benar muncul. Jika Yao Guang Shengzi tetap tinggal di dunia manusia, dia pasti akan ditekan oleh Ye Chen. Dia akan dibunuh oleh Ye Chen, atau dia tidak akan pernah pulih. Meskipun penuh risiko untuk memilih menjadi benih yang bersedia, begitu Anda memiliki kesempatan, hasilnya juga sangat kaya. Jauh lebih baik berlatih di negeri dongeng daripada di dunia manusia. Semakin awal Anda menghubungi roh abadi, semakin besar pencapaian masa depan Anda. Tentu saja, itu juga tergantung pada kemampuan dan kreativitas individu. Di negeri dongeng, yang kuat seperti awan. Di negeri dongeng, tidak ada status di negeri dongeng. Sama seperti manusia di dunia, mereka adalah semut di mata yang abadi. Oleh karena itu, bertahan hidup di negeri dongeng adalah masalah terbesar. Yao Guang Shengzi ingin bertahan hidup di celah-celah, atau ada rasa kebajikan jika dia gagal. Dia mati atau bangkit sepenuhnya. Tanah suci Zixia, apakah kamu telah memilih benih sumpah? Pria berjubah ungu itu duduk di kuil tanah suci Zixia, dan bertanya dengan nada dingin yang tinggi. Leluhur suci tanah suci Zixia berkata dengan tergesa-gesa, telah dipilih. Itu adalah putra suci tanah suci Zixia. Bawalah kepadaku, kata pria berbaju ungu itu. Leluhur suci tanah suci Zixia meminta orang-orang untuk menemukan putra tanah suci Zixia. Awalnya, putra tanah suci Zixia adalah cahaya lilin, tetapi cahaya lilin terbunuh di dunia iblis. Sekarang putra suci Zixia adalah murid terbaik tanah suci Zixia, bernama Feng Yihang. Dibandingkan dengan cahaya lilin, Taisu Zilong dan Yao Guang Shengzi,
Feng Yihang jauh lebih rendah daripada cahaya lilin, Tai Su Zilong dan Yao Guang Shengzi. Tanah suci Zixia juga sangat tidak berdaya tentang hal itu. Dibutuhkan upaya besar untuk meningkatkan kekuatan Feng Yihang ke 9 tingkat kebugaran. Feng Yihang bertemu dengan utusan. Feng Yihang berlutut, diam seperti jangkrik. Melihat Feng Yihang, pria berjubah ungu itu menunjukkan ekspresi kecewa di matanya. Dia tidak puas dengan leluhur suci tanah suci Zixia dan berkata, "Ini putramu." Leluhur suci tanah suci Zixia mendengar ketidakpuasan di hati pria berjubah ungu itu, dan berkata dengan cepat, "Awalnya ada seorang putra di tanah suci Zixia, tetapi dia dibunuh oleh seseorang secara tidak sengaja. Sekarang dia telah dianugerahi Yihang sebagai putra suci untuk sementara waktu." Wajah pria berjubah ungu itu tampak tidak senang, tetapi dia tidak marah pada akhirnya. Dia berkata dengan dingin, "Sekarang waktunya ketat, jadi aku hanya bisa bertahan untuk saat ini. Kamu dapat membuat pengaturan dan membuat sumpah hari ini, yang harus selangkah lebih awal daripada mengguncang putra cahaya." "Ya," leluhur suci tanah suci Zixia berkata dengan cepat. Tidak lama kemudian, sebuah altar besar didirikan di puncak tertinggi tanah suci Zixia. Pria berjubah ungu berdiri di altar dan mendirikan formasi di altar. Formasi itu bersinar terang, dan formasi itu akan segera dimulai. Feng Yihang duduk di tengah formasi itu. Dia masih terdiam, wajahnya pucat dan dia tidak bisa menahan gemetar. Dia dipenuhi rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Meskipun, sebelumnya, leluhur suci tanah suci Zixia telah memberitahu Feng Yihang tentang manfaat dan bahaya menjadi benih yang bersedia, bagaimana mungkin keberanian Feng Yihang dapat dibandingkan dengan keberanian mengguncang putra suci. Leluhur suci tanah suci Zixia kecewa ketika dia melihat ketakutan Feng Yihang. Pria berjubah ungu itu melihat waktu, lalu tampak serius, berjalan ke tengah altar, dan kemudian dengan cepat mencetak tangannya. Roh keabadian bergegas keluar dan menutupi Feng Yihang. Kemudian, pria berjubah ungu itu menyentuh kepala Feng Yihang dengan satu tangan. Tubuh Feng Yihang bergetar, tubuhnya menjadi kaku, matanya terbuka lebar, dan kemudian dia perlahan-lahan kehilangan cahayanya. "Buka!" Pria berjubah ungu itu hanya mengucapkan satu kata, dan susunan di altar segera terbuka. Seberkas cahaya melesat keluar dari tengah susunan dan naik ke langit, yang benar-benar terhubung dengan negeri dongeng. Sinar. Cahaya ini menyelimuti Feng Yihang. Tubuh Feng Yihang berkibar tanpa sadar dan menuju ke langit di sepanjang kolom cahaya. Pada saat ini, langit, awan berubah, langit dan bumi menjadi gelap, sekali lagi muncul pusaran besar, seolah-olah akan melahap orang. Pergerakan seperti itu di langit tentu saja menarik perhatian banyak orang. Beberapa situs suci ditemukan pertama kali. Yang paling sensitif adalah tanah suci cahaya yang bergoyang. Ketika pria berjubah emas melihat suara tanah suci Zixia, dia segera mengerti bahwa tanah suci Zixia sedang membuat permohonan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir dan berkata, "Apakah menurutmu itu berguna lebih awal dariku? Tanah suci Zixia sudah dimulai, bagaimana kalau kita pergi?" Leluhur suci tanah suci Zixia ragu-ragu untuk bertanya. Pria berjubah emas itu berkata dengan nada meremehkan, "Biarkan dia membuat permohonan." Meskipun leluhur suci tanah suci Zixia tidak tahu arti dari kata-kata pria berjubah emas itu, karena pria berjubah emas itu berkata demikian, dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Di tanah suci Sanxing, pendeta Tao Qingsu dan yang lainnya sedang menonton dan menebak apa yang sedang dilakukan tanah suci Zixia. Apakah peri yang kembali? Seorang tetua tertinggi menebak. Tidak mungkin, itu bukan kekuatan untuk memimpin. Itu jelas bukan kepergiannya. Orang bijak tertinggi adalah penyangkalan kategoris terhadap Tao. Aku takut negeri peri akan pergi dengan cara ini. Orang-orang kuat di tanah suci Sanxing mengerutkan kening satu persatu. Jika ada lebih banyak makhluk abadi yang turun dari negeri dongeng, bagaimana kita harus menghadapinya? Di negeri dongeng, Ye Chen sedang berlatih. Dia merasakan gerakan itu. Dia mendongak dan melihat cahaya yang langsung menuju ke langit. Dia gemetar dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang sedang dilakukan tanah suci Zixia? Aku khawatir itu memberi tahu negeri dongeng. Jiwa tua itu menebak. Apakah kamu tidak ingin mengirim Ye yang abadi? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan dunia sebelum kamu menyerah? Untuk membuat daftar dewa,
aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah membayar harga nyawa mereka sejak periode kehancuran besar. Saya harap semua ini akan segera berakhir. Jiwa tua itu mendesah. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan dalam hatinya, dia cemas bahwa semua ini bisa berakhir, tetapi semua ini bukan keputusannya. Di tanah suci Zixia, tubuh Feng Yihang melayang tak terkendali ke udara, dan akhirnya memasuki awan dan menghilang ke dalam pusaran air. Tangan pria berjubah ungu itu dengan cepat mengubah sidik jarinya, dan mulutnya melantunkan kata-kata. Sebuah kekuatan bergegas ke langit bersama dengan cahaya. Kemudian pusaran air di langit tertutup, dan langit memulihkan ketenangannya. Sebuah retakan muncul di altar, dan susunannya menjadi redup. Bagaimana kabarmu, tuanku? Leluhur suci tanah suci Zixia bertanya dengan penuh semangat. Dengan senyum di bibirnya, pria berjubah ungu itu berkata, sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Jika tidak terjadi apa-apa, kita akan segera mendapat kabar. Leluhur suci tanah suci Zixia merasa sedikit lega dan berkata, kita sudah membayar begitu banyak, kali ini kita harus mendapatkan kepingan daftar dewa. Pria berjubah ungu itu melihat ke tanah suci dan berkata, selama kita bergerak cukup cepat, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan negeri dongeng yang kuat di dunia? Kita hanya bisa patuh. Petik 2. Tuanku berkata begitu. Leluhur suci tanah suci Zixia menyanjung. Sehari kemudian, pria berjubah emas itu juga membuat keributan besar. Pria berjubah emas itu membuat keinginan untuk mengirimnya ke negeri dongeng. Dibandingkan dengan Feng Yihang, ekspresi mengguncang sang putra jauh lebih tenang, dan matanya penuh dengan api dan harapan. Keberhasilan atau kegagalan adalah kesempatan ini. Para protos dari tanah suci cahaya yang bergoyang melihat putra suci Yao Guang memasuki negeri dongeng. Mereka memiliki rasa pahit di hati mereka. Mereka telah berlatih seumur hidup untuk memasuki negeri dongeng. Sekarang, putra suci cahaya yang bergoyang mengambil langkah ini terlebih dahulu. Tanah suci Yao Guang dan tanah suci Zixia telah bersumpah, dan sekarang mereka sedang menunggu balasan dari negeri dongeng, jadi wilayah selatan kembali tenang. Di negeri dongeng, napas Ye Chen terus membaik, dan kekuatan yang kuat meletus di sepanjang pori-pori ke arah luar. Ye Chen tidak lagi menahan napasnya sendiri, dan semua napas meledak seketika. Ada 5 tingkat pemurnian keadaan virtual. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan merasakan bahwa kekuatannya cepat dan kuat, dan dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Denyut spiritual telah disempurnakan oleh Ye Chen, dan alam Ye Chen telah dikonsolidasikan di tingkat kelima keadaan Lian Su, dan semuanya berada dalam kisaran yang diharapkan oleh Ye Chen. Volume kelima kitab suci Tao masih perlu dipahami. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, sekali lagi memasuki mode kultivasi. Kota Peri. Di luar gerbang kota Xiancheng, sosok yang dikenalnya muncul. Sosok ini dulunya terkenal, tetapi menghilang untuk sementara waktu, dan sekarang muncul dalam pandangan orang-orang. Dia membawa pisau perak di punggungnya. Pisau perak itu memiliki garis-garis guntur seperti langit yang mengalir di atasnya. Pisau itu memancarkan momentum yang kuat, yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Bukankah ini Nangong Yidao? Dia telah menghilang untuk waktu yang lama. Mengapa dia muncul di wilayah selatan lagi? Apakah itu demi membuat daftar dewa? Di jalan Xiancheng, seseorang melihat sosok dengan pisau perak di punggungnya. Dia langsung terkejut membicarakannya. Bahkan jika tanah suci cahaya goyang dan tanah suci Zixia mengundang yang abadi, dia tidak mendapatkan daftar dewa. Bisakah dia mendapatkannya? Jangan bercanda. Apa alasan mengapa dia muncul saat ini? Siapa yang tahu kapan kamu keluar? Nangong Yidao memancarkan aura yang kuat di sekujur tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemunculannya telah menarik perhatian banyak orang dan menarik banyak topik. Tidak ada hal yang baik bagi bocah ini untuk muncul tanpa alasan apapun. Dia telah mengintip jimat guntur 9 hari milik Ye Chen untuk waktu yang lama. Dia tidak akan keluar demi jimat guntur 9 hari. Harimau Feitian mendapat berita itu dan langsung menebak. Dia menginginkan guntur 9 hari. Sungguh mimpi buruk, kata Yun Fan. Harimau Feitian berkata, kekuatan anak itu luar biasa, atau tidak bisa diremehkan, sekarang wilayahnya pasti sudah sangat meningkat. Terlebih lagi, jika dia berani menantang Ye Chen, dia harus yakin. Bagaimana kalau kita bertemu dengannya dulu?
kata Yun Fan sambil tersenyum. Jika kamu ingin menantang guru, kamu harus menantang saudara kita dulu. Long Qing melangkah maju. Harimau terbang putih, dua di antaranya bermata satu, berkata, kalian berdua tidak cukup banyak untuk menebasnya. Long Qing dan Long Tong duduk dengan tidak yakin. Yun Fan berkata sambil tersenyum, Nangong Yidao telah mencapai kondisi pemurnian kekosongan. Kalian berdua baru saja masuk ke kondisi itu. Jaraknya ribuan mil. Paman Humu benar. Fei Tianhu dan Yun Fan datang ke Xiancheng. Mereka mencari tahu keberadaan Nangong Yidao. Mereka datang ke sebuah restoran dan melihat Nangong Yidao, yang sedang minum dan minum sendirian. Setelah Flying Tiger dan Cloud Fan masuk, Nangong Yidao melirik ke pintu, lalu masih minum anggurnya sendiri, seolah-olah dia tidak melihat hal yang sama. Fei Tianhu pergi ke depan Nangong Yidao, lalu duduk dengan tidak sopan dan berkata, ini benar-benar kebetulan. Aku sudah lama tidak ke Xiancheng. Aku bertemu denganmu ketika aku datang ke sini. Nangong Yidao minum anggur dan tidak melihat Fei Tianhu. Dia berkata, kamu kembali dan beritahu Ye Chen bahwa aku masih memiliki pertempuran dengannya. Aku akan mengirim surat tantangan ke Tanah Suci Sanxing. Fei Tian Tiger sudah menebak beberapa hal, jadi dia tidak merasa terkejut. Dia berkata, tidak ada gunanya kau memberitahuku. Aku tidak tahu kemana anak buah Ye Chen pergi. Kau mengirim buku tantangan ke Tanah Suci Sanxing, dan tidak ada yang menjawabnya. Nangong Yidao berkata, jika dia tidak muncul, aku akan berada di sini menunggunya muncul. Mengapa kau harus bertengkar dengan kakak seniorku? Kata Yun Fan tidak senang. Nangong Yidao menyesap anggur dan berkata, karena dia memiliki sesuatu yang kuinginkan, aku harus mengambilnya. Jimat guntur 9 surga adalah milik kakak seperguruanku. Jika kau mengambilnya, kau boleh mengambilnya. Yun Fan bersenandung. Nangong Yidao berdiri dan berkata, jika kau mengalahkannya, jimat guntur 9 hari itu milikku, dan kali ini akan dimenangkan. Apakah kau terlalu percaya diri? Flying Tiger tersenyum tipis. Nangong Yidao berkata, aku selalu sangat percaya diri. Nangong selesai dengan pisau dan meninggalkan restoran. Apakah orang ini gila? Long Qing tidak puas dengan tatapan matanya. Fei Tianhu tersenyum dan berkata, orang-orang ini gila, kamu akan terbiasa. Suatu hari kemudian, Nangong Yidao mengirim surat tantangan ke Tanah Suci Sanxing. Dia mengetahui bahwa Ye Chen tidak berada di Tanah Suci Sanxing, dan Nangong Yidao tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di puncak gunung tidak jauh dari Tanah Suci Sanxing dan menunggu Ye Chen muncul. Berita tentang Nangong Yidao yang menantang Ye Chen juga telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Wilayah selatan yang awalnya damai adalah batu yang mengaduk ribuan ombak, yang membuatnya hidup kembali. Xianyu, Yun Fan menunggangi binatang ametis menuju ke wilayah abadi dan menemukan Ye Fan. Ia memberitahu Ye Chen tentang tantangan Nangong Yidao. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, baiklah, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Ayo bertarung. Yun Fan berkata, orang itu benar-benar tidak berperasaan, saudara seperguruan, kali ini beri dia pelajaran yang bagus, beri dia sedikit warna untuk dilihat. Ye Chen telah melangkah keluar dari alam abadi. Ia telah memasuki keadaan metafisik dan misterius untuk pemahamannya tentang Tao Jing. Ia merasa telah memahaminya sepenuhnya, tetapi masih ada sedikit yang kurang memuaskan. Setelah kembali ke Tanah Suci Sanxing, Ye Chen pertama-tama pergi menemui kaisar tertinggi dan memberitahu dia tentang pemahaman kitab suci Tao. Setelah mendengarnya, kaisar tertinggi menunjukkan senyuman dan berkata, jika Daceng kurang, perasaanmu benar. Saya juga memiliki perasaan ini pada awalnya. Ye Chen sedikit terkejut, berkata, itu yang harus saya pahami, atau tidak? Kaisar tertinggi berkata, ini perlu kamu pahami sendiri. Sekarang ada kesempatan untuk membuktikannya di depanmu. Maksudmu pertempuran dengan Nangong Yidao? Ye Chen tiba-tiba berkata. Ya, melalui perang ini, mungkin kamu bisa mengerti. Ye Chen kembali ke kamarnya, lalu mengurung diri di kamar dan memikirkan waktu hari ini. Kemudian dia keluar dari kamar dan datang ke gunung tempat Nangong Yidao berada. Ketika Nangong Yidao melihat Ye Chen muncul, dia memancarkan cahaya terang di matanya, berkelap-kelip dengan rasa perang yang kuat. Kamu akhirnya muncul. Masih ada perang di antara kita. Perang ini memutuskan siapa yang memiliki jimat guntur 9 langit.
Jika Nangong Yidao tidak memberi salam, dia langsung masuk ke tema. Sudah tepat bagimu untuk mengatakan bahwa kamu telah mencapai batas Tianlei. Jimat guntur 9 langit awalnya adalah milik rumah besar Tianbo kita, dan teknik pedang guntur surgawi 9 jue dari rumah besar Tianbo kita dipelajari dari jimat guntur 9 langit. Oleh karena itu, aku pasti akan mendapatkan jimat guntur 9 langit. Nangong berkata sambil mengacungkan pisau. Ye Chen berkata, kalau begitu, ayo kita bertarung. Jika kau menang, aku akan memberimu 9 hari petir. Jika kau kalah, aku tidak akan mempermalukanmu. Tubuh Nangong Yidao bergetar, dan pisau perak itu terbang di belakangnya. Dia mengambilnya di tangannya, menunjuk ke Ye Chen dan berkata, jika aku kalah, pisau ini akan diberikan kepadamu. Ye Chen tertegun sejenak. Bagi mereka yang terobsesi dengan Dao, Dao adalah kehidupan mereka sendiri. Jika Dao ada di tangan orang, pisau itu akan patah dan orang itu akan mati. Oleh karena itu, pedang tidak dapat dipisahkan bagi orang yang menggunakannya. Jika dia kehilangan pedang, itu berarti kehancuran. Kau tidak perlu bermain sebanyak itu. Ye Chen berkata dengan nada tak berdaya. Jika aku tidak mendapatkan jimat guntur 9 surga, teknik pedang guntur surgawi 9 jue milikku tidak akan sempurna, dan alamku akan berhenti bergerak maju. Oleh karena itu, selama pertempuran itu dikalahkan, semuanya tidak akan ada artinya. Nangong Yidao menatap Ye Chen dengan mata yang menakjubkan dan berkata, jadi, aku harus menang. Ye Chen berkata, baiklah, mari kita bertarung. Nangong Yidao minum banyak dan tanpa berkata apa-apa, dia menebas Ye Chen. Di antara ki pedang dan langit dan bumi, kekuatan pedang yang kuat melonjak. Ye Chen menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa keadaan Nangong Yidao telah mencapai tingkat kelima dari keadaan virtual pemurnian. Ini membuatnya cukup terkejut. Selama periode ketika Nangong Yidao menghilang, apa yang dialami Nangong Yidao? Alamnya meningkat begitu cepat. Ye Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menghadapi Nangong Yidao, dia mendapatkan yang pertama. Dia meninju dan membunuh dengan kedua tinjunya, menghancurkan roh pedang Nangong Yidao. Momentum Nangong Yidao tiba-tiba meningkat, dan aliran Daoqi berubah menjadi angin puyuh. Momentumnya bergejolak. Setelah itu, Nangong sekali lagi mengayunkan pisaunya untuk menebasnya. Setelah pisau itu jatuh, 18 bayangan Dao muncul. Itu sangat luar biasa. Nangong Yidao dapat dikatakan sebagai orang sungguhan yang telah memainkan pisau secara ekstrim. Seluruh tubuh Ye Chen melonjak di sepanjang jalan, menjalankan kitab suci Tao, melambaikan tangannya, satu demi satu metode Tao mengalir di sepanjang tangannya, dan akhirnya berubah menjadi 18 serangan kuat dan meraung keluar. Dalam tabrakan sengit antara 18 bayangan Dao dan hukum jalan besar, bayangan pedang itu pecah, dan hukum jalan besar juga menghilang ke dalam yang tak terlihat. Nangong mengambil pisau selangkah demi selangkah, dan momentum seluruh tubuhnya terangkat lagi. Itu adalah ketiga kalinya Nangong terangkat. Kali ini, momentumnya bahkan lebih dahsyat. Nangong Yidao memancarkan rasa hutan, yang tampaknya datang dari neraka Abi. Ahbi Sandao, Nangong meraung dengan pisau, dan pisau perak di tangannya meledak dengan dingin. Dia mengayunkan pisau perak, dan 3 pisau hampir selesai dalam sekejap. Ki dari 3 pedang tampaknya berasal dari neraka. Sangat mengerikan dan membunuh sehingga membuat orang merasa takut jatuh ke neraka. Ini Ahbi Sandao. Seperti yang diharapkan, ada perasaan neraka di hati Ye Chen, dia telah memasuki neraka Bi, napas neraka Bi ini benar-benar sangat mirip. Tubuh Ye Chen dibungkus oleh Taoisme. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia masih tenang dan tertib menjalankan Taoisme. Akhirnya, semua metode Tao mengambil Yin dan Yang sebagai batas, bergabung menjadi tinju dan meledak. 2 tinju Ye Chen, 3 kali berturut-turut. Ketiga tinju ini memadukan banyak prinsip jalan. Tangan kiri adalah Yin dan tangan kanan adalah Yang. Ketiga tinju itu penuh vitalitas. Ledakan, tinju dan pedang Qi bertabrakan, dan momentum dari neraka menyapu keluar. Tinju Yin dan Yang Ye Chen bersinar terang. Kedua kekuatan itu saling terkait dan saling mengikis. Gelombang udara yang kuat menyapu keluar satu demi satu, yang membuat Ye Chen dan Nangong seperti pisau bergoyang kembali dan membuat suara berburu dalam pakaian dan jubah. Tangan Ye Chen menari lagi,
dan semua makna mendalam dari kitab suci Tao ditampilkan. Mengambil tangan Ye Chen sebagai pusat, ia memimpin aliran prinsip-prinsip Tao untuk membentuk Taiji Liang Yi, dan kemudian Liang Yi melahirkan 4 gambar. Di tenggara dan barat Laut Ye Chen, ada binatang buas yang mengaum, 4 gajah menghasilkan 8 trigram, 8 karakter kuno besar muncul, dan jalan surga yang lengkap muncul. Seluruh tubuh Ye Chen menyatu dengannya, dan kekuatan terakhir tiba-tiba menyusut bersama, seolah-olah Ye Chen sedang memegangnya di tangannya. Kedua telapak tangan Ye Chen memperlihatkan diagram 8 trigram di atas kedua telapak tangan. Diagram 8 diagram itu jelas baru saja dikembangkan oleh Ye Chen. Dua diagram 8 itu terbang keluar dari telapak tangan Ye Chen, lalu dengan cepat membesar. Suara Tao antara langit dan bumi bergema dari segala arah, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Nangong melihat bentuk pisau perak itu menari-nari di tangannya. Guntur langit menggelinding di atasnya, dan ki pedang berlari melintasi langit dan bumi. Setiap dao ki terbagi pada 8 diagram, dan 8 diagram dalam diagram 8 diagram akan hancur. Hancurkan untukku. Nangong meraung dengan pisau dan keluar dengan 2 pisau. Udara pedang itu bergulung dan luar biasa. Ledakan. Dengan suara keras, 2 diagram 8 itu hancur total. Seluruh tubuh Ye Chen meletuskan rasa perang, dan metode pertempuran suci ditampilkan dengan momentum yang hebat. Di dalam tubuh hukum negeri dongeng juga berkedip, sebuah rune di kedua tangan Ye Chen mengembun. Setelah itu, Ye Chen menampilkan 9 aspek area terlarang, dan momentum seluruh orang melonjak lagi, dan semangat juangnya bahkan lebih mendidih. Dia melangkah keluar 1 langkah dan membunuh Nangong dengan 2 pukulan. Nangong Yidao juga meraung, tanpa rasa takut untuk melawan Ye Chen. Ye Chen mengambil 9 putaran tubuh emas dan baju besi rune sebagai pertahanan, dan tidak takut dengan pedang perak Nangong. Ye Chen bertabrakan dengan pisau perak Nangong Yidao dengan tinjunya. Cahaya berkedip dan percikan api memercik. Ada banyak kilatan guntur di langit. Bernyaring, suara tekstur logam bergema di langit. Setelah Ye Chen, gajah dewa melangkah di langit, membuat suara ledakan dan derap langkah. Seluruh tubuh pedang Nangong langsung naik ke langit dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan dahsyat antara pedang Nangong dan para dewa membuat langit dan bumi berguncang, yang membuat keduanya mundur. Nangong Yidao mengangkat pisau perak tinggi-tinggi, dan sebuah kekuatan meraung keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Pada saat yang sama, langit ditutupi oleh awan gelap, dan ada gemuruh guntur. Kemudian, guntur langit perak di langit menari-nari dan jatuh langsung ke pisau perak. Nangong Yidao bermandikan guntur dan tampaknya menyerap kekuatan guntur. Apakah ini teknik pedang guntur surgawi 9 Jue? Ye Chen melihat pemandangan ini, tiba-tiba menyipitkan matanya, menatap Nangong Yidao. Sepertinya butuh kekuatan guntur untuk menggunakan pedang petir surgawi 9 Jue. Awalnya, Dao Satu Nangong tidak bisa memobilisasi kekuatan guntur langit. Namun, pedang perak memiliki rune guntur langit di atasnya, sehingga dapat menarik guntur langit, dan kemudian menyerap kekuatan guntur langit untuk menyerang. Jiwa tua itu menganalisis, tidak heran Nangong harus mendapatkan jimat guntur langit 9. Jika kamu memiliki jimat guntur langit 9, maka kamu tidak perlu bekerja keras untuk menggunakan keterampilan pedang petir langit 9. Ye Chen mengangguk sedikit dan melihat gerakan dan keheningan yang dilakukan oleh Nangong Yidao dan berkata, teknik pedang petir surgawi 9 Jue benar-benar kuat. Jika ada jimat guntur langit 9, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Mata Nangong Yidao bersinar dengan guntur langit dan cahaya perak. Dia berkata-kata demi kata, jika kamu dapat menangkap pedang petir langit 9 Jue milikku, bahkan jika aku kalah hari ini, Dao ini milikmu, dan aku tidak akan pernah datang kepadamu lagi. Nangong Yidao selesai, tidak ada waktu bagi Ye Chen untuk menjawab. Dia meraung dan menebas Ye Chen dengan pisaunya. Pedang perak itu diayunkan, dan guntur langit bergulung. 9 guntur langit berubah menjadi bayangan pedang dan meraung dengan momentum yang hebat. Tampaknya seluruh alam semesta akan hancur. Ye Chen telah bersiap lebih awal, dan hukum Kaisar Dao melonjak. Momentum kehadiran raja di dunia tiba-tiba pecah. Dia berteriak, Kaisar Dao Tian Kuan. 2 tinju Ye Chen diayunkan, dan 9 tinju terbunuh secara berurutan.
Mereka terintegrasi dengan 9 tinju berat senban, dan bertabrakan dengan 9 pedang. Ledakan, suara keras bergema di langit, dan langit tiba-tiba kehilangan warna. Sinar guntur memenuhi langit, yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Di sekelilingnya hampir hangus. Ye Chen bermandikan guntur. Dia terkejut. Jika dia tidak takut pada guntur, dia pasti akan menderita kekalahan kali ini. Di dalam hatinya, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang 9 pedang guntur surgawi. Tubuh Ye Chen mundur, dan Nangong Yidao juga terbang mundur. Nangong Yidao melihat Ye Chen aman dan sehat, matanya meredup, dia menarik napas seluruh tubuhnya, dan berkata dengan putus asa, "Aku kalah." Ye Chen juga menarik napas dan berkata, "Teknik pedang guntur surgawi 9 Jue benar-benar luar biasa." Nangong Yidao berkata dengan senyum pahit, "Betapa luar biasanya. Lagi pula, itu tidak sempurna." "Bagaimana kita bisa sempurna?" Ye Chen bertanya. Teknik pedang guntur surgawi 9 surga berasal dari jimat guntur surgawi 9 surga. Hanya dengan berlatih dengan jimat guntur surgawi 9 surga, itu bisa sepenuhnya sempurna. Nangong Yidao berkata tanpa daya, "Aku kalah, jadi aku tidak akan berlatih pedang mulai sekarang." Setelah mengatakan itu, Nangong Yi akan menyerahkan pisau perak itu kepada Ye Chen, tetapi Ye Chen segera berkata, "Tunggu sebentar." Nangong Yidao tertegun sejenak, menatap Ye Chen dengan heran. "Pedang adalah nyawa seorang pendekar pedang. Jika kau memberikan pedangmu kepadaku, apakah beda dengan aku yang membunuhmu?" Ye Chen menatap Nangong Yidao dengan tulus dan berkata, "Terkadang tidak hanya ada kemenangan dan kekalahan, tetapi juga menang-menang." Nangong Yidao mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kau membutuhkan jimat guntur 9 hari, aku akan meminjammu untuk menjadi milikku." "Pinjamkan aku." Nangong Yidao tampaknya salah mendengar dan menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, "Ya, karena kau membutuhkan jimat guntur 9 hari untuk mengolah teknik pedang guntur surgawi 9 Jue hingga ekstrim, maka aku akan meminjammu untuk berlatih. Ingatlah untuk mengembalikannya." Ye Chen akhirnya tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. "Beranikah kau meminjam sesuatu seperti ini? Bagaimana jika aku tidak membayarnya kembali?" Nangong Yidao menatap Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Karena Dewa Petir 9 surga telah mengakui aku sebagai guru, maka itu tidak akan mengubah keinginanmu. Bahkan jika kamu ingin mengembalikannya, kamu juga harus bertanya apakah Dewa Petir 9 surga bersedia." Nangong Yidao menatap Ye Chen. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen ingin melakukan ini. Dia bertanya, "Apa tujuanmu?" "Tujuan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Jika kamu ingin mengatakan tujuannya, kamu hanya tidak ingin memiliki musuh lagi. Kamu tidak bertarung denganku untuk membunuhku. Aku tidak perlu menghancurkan masa depanmu." Mendengar kata-kata Ye Chen, Nangong Yidao terdiam cukup lama. Dia mengangkat kepalanya, matanya kembali bersinar, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengembalikan jimat guntur 9 hari kepadamu." Ye Chen mengorbankan jimat guntur 9 hari dan tersenyum tipis, "Kalau begitu pergilah, aku harap kamu bisa berhasil." Nangong Yidaoku mewakili keluarga Tianbo. "Terima kasih." Nangong Yidao mengepalkan tinjunya dengan tulus, lalu mengambil jimat guntur 9 hari. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih. Tolong traktir aku minum. Aku sudah lama tidak minum." Nangong tertegun sejenak, lalu langsung setuju. Ye Chen dan Nangong Yidao nongkrong bersama di Xiancheng, lalu minum bersama dan bersenang-senang mengobrol dan tertawa. Hal ini membuat banyak orang di Xiancheng merasa sangat bingung. Bukankah seharusnya mereka berdua bertarung? Setelah Ye Chen kembali ke Tanah Suci Sanxing, Fei Tianhu dan Yun Fan sangat penasaran dengan pertarungan Ye Chen. Ye Chen menceritakan prosesnya, dan Fei Tianhu serta Yun Fan semuanya terkejut. "Apakah kamu meminjam jimat guntur 9 hari? Mengapa kamu pecundang seperti itu? Apakah orang itu akan mengembalikannya?" Fei Tianhu merasa barang-barangnya sendiri diambil oleh Ye Chen dan dipinjam. Dia sangat marah hingga melompat. "Kakak seperguruan, kamu terlalu impulsif." Yun Fan juga menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Bantu orang lain, jangan pelit." Fei Tianhu berkata, "Ini bukan masalah pelit. Kamu tidak tahu pentingnya 9 dewa petir bagi kediaman Tianbo.
Bahkan jika Nangong ingin membayar kembali pedang itu, orang-orang di kediaman Bo mungkin tidak mau melakukannya. Bagaimana kamu bisa begitu pintar dan bingung untuk sementara waktu? Kakak seperguruan, kamu terlalu impulsif. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Guru, apa yang harus saya lakukan jika saya kehilangan jimat petir 9 surga saya? Long Qing juga berkata dengan sedikit khawatir. Ye Chen menatap orang-orang ini, terdiam beberapa saat, dan berkata, 9 dewa petir memiliki keinginannya sendiri. Jika kediaman Tianbo tidak kembali, dapatkah mereka mengendalikan 9 dewa petir? Kamu telah banyak berpikir. Fei Tianhu mendengar ucapan itu, mengedipkan matanya dan berkata, kamu tidak mengatakannya sebelumnya, yang membuatku khawatir untuk waktu yang lama. Apa yang membuatmu bersemangat? Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Kata-kata harimau Fei Tian yang benar, aku adalah saudaramu, kamu adalah milikku. Berhenti, milikku bukan milikmu. Ye Chen segera menyela. Harimau Fei Tian berkata sambil tersenyum, aku baru saja mengatakan itu, yang berarti kita adalah saudara. Tidak bisakah kamu mengkhawatirkannya untukmu? Ye Chen menatap harimau terbang putih dengan satu mata, berkata, kalau begitu aku berterima kasih. Sama-sama, kata harimau Fei Tian dengan sungguh-sungguh. Ye Chen tidak bisa berkata-kata. Ye Chen duduk di kamarnya dengan lutut bersilang. Dia berpikir untuk bertarung dengan Nangong Yidao. Dalam seluruh proses pertarungan, dia bertarung dengan Tao Jing. Kalau dipikir-pikir, banyak hal yang tampaknya tidak pernah ada sebelumnya, tetapi dapat digunakan dalam sekejap. Apakah ini yang disebut kurang berhasil? Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Jiwa tua itu berkata, beberapa hal, semakin kamu memikirkannya, semakin kamu tidak dapat memahaminya, tetapi hal-hal itu akan ditampilkan tanpa disadari. Hal-hal itu sangat misterius. Mungkin kamu sedang dalam keadaan seperti itu sekarang.